Suatu hari Albert Einstein memberikan exam kepada murid-muridnya, dan kemudian asistennya akhirnya menyadari bahwa ternyata pertanyaan yang diberikan pada exam tahun ini itu sama dengan tahun lalu. Dan kemudian asistennya bilang kepada Dr. Einstein, dikatakan, Dr. Einstein, kenapa kok Anda memberikan pertanyaan yang sama dengan tahun lalu? Nah, kemudian Einstein mengatakan bahwa, well, betul, pertanyaannya memang sama, tapi jawabannya mungkin berbeda. Nah, dari sebuah pernyataan atau pola pikir Albert Einstein, kita belajar bahwa ternyata apa yang membuat kita bisa mencapai satu tujuan tertentu 5-10 tahun yang lalu, mungkin tidak bisa membawa kita ke tujuan lain 5-10 tahun yang akan datang. Jadi artinya adalah pertanyaan mungkin sama, tapi jawabannya bisa berbeda. Nah, ketika kita bicara mengenai high performance, ada satu fakta yang menarik. Nah, saat seseorang berusaha melakukan sesuatu dan pada akhirnya mereka hit the wall, biasanya invincible wall, jadi wall yang nggak kelihatan. Nah, orang biasa akan memberikan dua respon. Yang pertama, mereka akan menambah effort mereka, tapi sayangnya dengan jawaban yang sama. Jadi pertanyaannya sebenarnya sama, tapi mereka akan pakai jawaban yang sama. Jadi berharap hasil berbeda, tapi menggunakan jawaban yang sama. Ini tidak akan menemukan sebuah solusi. Atau yang kedua, respon yang kedua adalah mereka melakukan less effort. Invisible wall yang saya maksudkan adalah sebuah matrix. Nah, saya akan bicara lebih filosofikal, ya. Jadi kita sebagai manusia, kita hidup dalam sebuah sistem atau matrix. Baik itu kita sebagai seorang pelajar, profesional, atau pensiun. Nah, kita hidup dengan sistem pendidikan yang baku. Sekolah 12 tahun, kuliah 4 tahun, kemudian kita kerja, kita punya jenjang karir, kita punya plafon income, dan akhirnya kita pensiun. Nah, pola atau matrix seperti ini, itu seringkali bisa membuat kita akhirnya terjebak pada rutinitas. Dan the majority, ya, atau misalkan mayoritas dari orang-orang, itu mereka tidak bisa atau tidak berhasil keluar dari matrix tersebut. Nah, matrix tersebut saya sebut sebagai the cycle of average. Jadi, siklus orang rata-rata. Nah, tetapi ada top 1% atau bahkan 0.1% orang-orang yang bisa akhirnya keluar dari matrix tersebut. Nah, kalau saya boleh ibaratkan matrix ini sebagai sebuah kotak. Ya. Nah, kotak itu ada 4 line. Ya, dan ini line yang nggak kelihatan. Nah, 4 line tersebut itu yang pertama adalah teknologi. Yang kedua adalah physical line. Yang ketiga adalah moral line. Dan yang keempat adalah legal line. Nah, sebagai sebuah contoh atau study case, misalkan teman-teman lagi kumpul ya untuk nonton YouTube ini bersama dengan saudara dan teman-teman kalian. Lalu kemudian ada satu orang yang punya ide, kira-kira hari ini kita mau makan apa? Kita mau dinner apa? Nah, sebagai orang-orang di dalam matrix, ya mungkin kita akan berpikir, gimana kalau misalkan kita order pizza, mungkin kita order Gojek, Grab gitu ya, atau kita pesen makanan, martabak, ya kita dinner time bareng-bareng. Dan itu jawaban yang pretty normal dan wajar teman-teman punya jawaban seperti itu. Tapi back again, Albert Einstein mengatakan pertanyaan bisa sama, jawabannya mungkin berbeda. Tidak ada di antara kita akan berpikir bagaimana kalau misalkan kita pergi ke tengah jalan tol, kemudian kita cari dead animal yang ketabrak mobil, lalu kita ambil, kita masak, kita goreng, kita makan. Ya, saya pikir nggak ada orang yang berpikir di luar dari kotak atau 4 lines tadi. Kenapa? Karena itu jelas melanggar aturan, itu ilegal, kemudian juga jijik banget. Masa kita makan makanan yang ditabrak mobil, kemudian kita masak, kita goreng, jadi crispy animal dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin. Nah, seringkali kita terkotak dari sebuah pertanyaan dan jawaban. Nah, ketika kita bicara topik yang lebih spesifik, yaitu industri, keempat line ini, yaitu tadi teknologi, physical, legal, dan juga moral, ini akhirnya membentuk sebuah industri standar atau industri norm. Nah, norm ini itu diambil dari kata normal. Jadi, kalau misalkan kita ikuti norm, ya kita dianggap sebagai majority dan itu normal. Nggak ada yang aneh, gitu ya. Tapi orang-orang yang keluar daripada normal tersebut itu dianggap aneh. Nah, sebagai contoh, industri norm seperti apa kalau kita bicara mengenai industri standar di bank, ya orang tabung uang di bank, nah uang tersebut dipakai sama bank untuk pinjemin orang uang yang dimana kita titip uang tersebut kepada bank, itu pretty normal di bank. Kalau kita bicara mengenai industri standar di furniture business, ya orang beli furniture lalu kemudian dipasangin furniture-nya sama ya petugas atau penjaga di toko furniture tersebut. Kalau kita bicara mengenai restoran, ya industri normnya zaman dulu sebelum ada McDonald adalah orang datang ke restoran, pesan menunya, di-serving, kita makan di sana, dikasih sendok, garpu, atau pisau, lalu kita makan di sana. Nah, tapi banyak sekarang brand-brand yang mereka berhasil break the norm. Mereka berhasil escape the matrix. Nah, ini sebuah hal yang menurut saya challenging, how to escape the matrix. Yaitu bagaimana kita bisa berpikir di luar daripada 4 line tadi, 4 invisible line tadi. Contohnya adalah McDonald, akhirnya mereka break the norm,
dimana ya udah orang makan cuma dikasih paper bag, ya silakan kamu makan, nggak dikasih sendok, nggak dikasih garpu, ya. Dan orang pada saat itu merasa kok aneh banget, gitu ya. Ya udah, akhirnya itu menjadi sebuah new norm, ya, new industry standard, dan sekarang semua orang anggap itu sebagai fast food. Lalu IKEA, ya, di mana orang beli furniture dan mereka assemble sendiri, furniture mereka pasang sendiri. Jadi nggak ada yang namanya service dipasangin di rumah kita sama petugas dari IKEA, kita pasang, kita beli sendiri. Dan ya pada saat itu dirasa sangat aneh, ya. Nah, satu study case yang menarik yang sekarang mungkin sebentar lagi akan viral, ya. Jadi di Australia itu ada satu restoran namanya Karen's Diner, ya. Istilah Karen itu adalah istilah yang dipakai di dunia barat, ya, khususnya di Amerika Serikat. Karen itu adalah istilah bagi orang yang biasanya wanita, karena Karen nama wanita, yang biasanya punya personality yang atau punya karakter yang annoying, ya. Kadang-kadang mungkin suka agak nyebelin gitu, itu namanya Karen. Jadi istilah Karen itu adalah tipe-tipe wanita toksik kalau di US gitu ya. Dan Karen's Diner ini itu kita bisa tebak-tebak kira-kira konsepnya seperti apa. Nah, di Aussie, jadi konsep Karen's Diner itu adalah konsep di mana sebuah restoran, tapi waiternya itu para Karen semua. Jadi orang-orang yang annoying. Jadi kita pesan makanan, itu bisa dijutekin, diomelin, sometimes bahkan minuman kita diambil lalu diminum sama si waiternya. Jadi bayangin kita datang ke restoran, apalagi orang Indonesia ya, ingin diservis bukan? Kita ingin dilayani. Tapi begitu kita datang ke Karen's Diner, kita malah diomelin, kita malah dijutekin sama waiter-waiternya. Tapi itu yang justru membuat Karen's Diner itu sangat-sangat sukses. Bahkan omsetnya mencapai 50 miliar per tahun. Dan Karen's Diner itu sebentar lagi akan open di Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau ke sana atau ajak orang tua ke sana, please ngomongin dulu ke orang tua sebelum mereka takutnya marah. Kok ada restoran yang pegawainya marah-marahin customer. Well, itu adalah bagaimana cara ya atau study case kita bisa escape the matrix. Kita harus bisa mencoba untuk keluar dari 4 invisible line. Saya tidak mengatakan kita melanggar aturan. Tadi ada line namanya legal, tapi di sini legal ini adalah aturan yang sifatnya bukan aturan dalam bentuk yang sesungguhnya, ya, tetapi aturan pada industri tersebut. Jadi misalkan kayak customer is the king, itu kan bukan aturan legal yang memang berurusan dengan hukum, tetapi itu adalah aturan industri standar. Jadi kalau teman-teman mau escape the matrix, teman-teman harus bisa berpikir seperti IKEA, McDonald, atau seperti Karen's Diner. Terakhir, teman-teman harus surround yourself dengan disruptors. Disruptors adalah orang-orang yang punya cara berpikir yang mampu escape the matrix. Cara berpikir yang tidak terjebak pada 4 lines. Nah, untuk itu, sejak 2018, saya membentuk sebuah komunitas untuk kita bisa mastermind bareng-bareng, kita bisa brainstorming bareng-bareng. Komunitas yang namanya Circle X, saya dirikan sejak 2018, yaitu komunitas private investor, dan hanya 30 orang atau 30 member per batch saja. Jadi kita sudah adakan puluhan batch, dan kita akan adakan batch yang berikutnya, yaitu tanggal 17 Desember. Sekali lagi, per batch itu hanya 30 member saja. Dan apa sih yang akan kita dapatkan dalam komunitas ini? Yang pertama, kita akan belajar untuk dari orang-orang atau sahabat-sahabat saya, termasuk dari saya sendiri. Saya akan undang beberapa local speakers. Kemarin, ya, Circle X terakhir, kita undang international speakers, yaitu Bro Yongki, ya, sahabat saya dari Singapura. Beliau adalah Vice President dari Investcorp. Ya, Investcorp merupakan private equity yang merupakan tertua di dunia, ya, dan Investcorp ini invest di beberapa brand terkenal seperti Gucci, Tiffany & Co, ya. Nah, jadi kita kumpul bareng-bareng 30 orang untuk bisa break the matrix. Dan akan ada 6 pertemuan, jadi 5 pertemuan secara online atau via Zoom dan 1 pertemuan secara offline. Dan komunitas ini free, ya, jadi gratis. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan informasinya, silakan hubungi WhatsApp nomor yang ada di bawah saya. I'll see you there.